Halo, perkenalkan kami dari kelompok 30 di sini untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas laporan survei opini publik kekerasan ekstrim dan intoleransi dalam kehidupan beragama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Francisco Pritama dengan NIM 2230 2050 3074. Di sini ada pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama, seberapa besar dukungan publik di Jawa Tengah terhadap kekerasan ekstrim KE dan organisasi kekerasan ekstrim OKE. Kedua, bagaimana tingkat intoleransi di Jawa Tengah. Yang ketiga, bagaimana pengalaman dan sikap dalam hubungan antaragama di Jawa Tengah. Kemudian ada tujuan penelitian untuk menekankan pada pemahaman yang mendalam tentang seberapa besar intoleransi di Jawa Tengah. Mengetahui tingkat intoleransi dapat memberikan dasar yang kuat untuk merancang intervensi dan program-program yang bertujuan untuk mengurangi intoleransi. Untuk memahami lebih dalam dinamika hubungan antaragama di Jawa Tengah, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi sikap individu terhadap agama lain, dengan memahami pengalaman dan sikap ini, penelitian ini dapat menyusun rekomendasi yang lebih tepat untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antaragama di wilayah tersebut. Kemudian ada metode penelitian, yaitu survei opini publik nasional dengan tambahan sampel di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Yoga Ditama. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Metodologi yang pertama ada populasi survei. Populasi survei berpopulasi survei ini mencakup seluruh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih, atau yang sudah menikah pada saat survei dilakukan. Ini memberikan cakupan yang luas untuk mencerminkan beragamnya penduduk Indonesia dalam survei. Kedua, pemilihan sampel atau sampling. Sampel basis dipilih secara acak melalui metode multi-stage random sampling di mana 1,550 responden dipilih dari populasi tersebut. Margin of error dari ukuran sampel tersebut adalah lebih kurang 25% pada tingkat kepercayaan 95%. Ini menunjukkan bahwa sampel ini memberikan representasi yang baik dari populasi yang lebih besar. Yang ketiga, oversampling di 4 wilayah. Dilakukan oversampling di 4 wilayah yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan masing-masing menjadi 60 responden. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil survei memiliki sampel yang cukup besar dari setiap wilayah yang diwakili. Dengan ukuran sampel ini, margin of error sebesar kurang lebih 41% untuk tingkat kepercayaan 95%. Yang keempat, metode wawancara. Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Metode ini memberikan kesempatan bagi responden untuk memberikan jawaban dengan lebih terbuka, dan wawancara yang terlatih dapat mengelola interaksi dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salah kah? Atau ulang lah? Perkenalkan, nama saya Deska Panastri Tagalung. Di sini saya akan presentasikan mengenai alur penarikan sampel. Yang pertama, pemilihan sampel dimulai dengan mengidentifikasi seluruh desa atau kelurahan di tingkat nasional sebagai populasi awal. Ini penting karena desa atau kelurahan merupakan unit dasar dalam survei ini dan memiliki cakupan yang luas dari berbagai wilayah di seluruh negara. Yang kedua, dari desa atau kelurahan
di tingkat provinsi kemudian dipilih secara acak dengan jumlah yang proporsional. Proporsional di sini berarti jumlah desa atau kelurahan yang dipilih dari setiap provinsi sesuai dengan proporsi jumlah desa atau kelurahan di tingkat nasional. Ini memastikan representasi yang seimbang dari setiap provinsi dalam sampel. Yang ketiga, setelah desa atau kelurahan dipilih, kemudian dipilih sebanyak 5 RT secara acak. Dari setiap desa atau kelurahan, dipilih beberapa RT dari setiap desa atau kelurahan, membantu dalam mendapatkan variasi yang cukup dari berbagai bagian dalam desa atau kelurahan tersebut. Yang keempat, di setiap RT kemudian dipilih 2 kakak secara acak. Kakak merupakan unit dasar dalam sampel rumah tangga. Pemilihan 2 kakak dari setiap RT memungkinkan untuk mendapatkan representasi yang lebih baik dari variasi dalam keanggotaan keluarga dan karakteristik rumah tangga. Lalu yang terakhir, setelah 2 kakak dipilih, kemudian dipilih 1 orang secara acak dari kakak yang telah terpilih. Orang yang dipilih ini harus memiliki hak pilih dan bisa laki-laki atau perempuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan representasi gender dan usia yang seimbang dalam sampel. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang tidak enak didengar, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.